Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajri dengan NIM 12110611974 dari kelompok 10 studi hadis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelompok saya, yaitu tentang biografi Imam Bukhari. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad dan Ismail bin Ibrahim bin Al-Muhirah Ibnu Bardizbah Al-Zabi Al-Bukhari. Lahir pada hari Jumat tanggal 13 Syawal tahun 194 Hijriah di kota Bukhari. Biografi Imam Bukhari. Ayahnya Ismail bin Ibrahim meninggal dunia saat ia masih kecil dan meninggalkan harta yang cukup untuk hidup dengan baik dan terhormat, sehingga ia dibina dan dididik oleh ibunya dengan tekun dan penuh perhatian. Ia mulai menuntut ilmu sejak berusia dini, dan sejak umur 10 tahun ia telah menghafal beberapa karya ulama hadis. Imam Al-Bukhari telah menuntut ilmu kepada ahli hadis yang populer pada masa itu di berbagai negara, di antaranya Hijaz, Syam, Mesir, dan Irak. Metodologi dan sistematika penulisan kitab Sahih Al-Bukhari. Imam Bukhari adalah ahli hadis yang bermasyhur di antara para ahli hadis sejak dulu hingga kini, bersama dengan Imam Ahmad, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Bahkan dalam kitab-kitab fikih dan hadis beliau memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadis. Usaha kerasnya ini tergambar dalam sebuah pernyataan Imam Bukhari sendiri, yaitu, "Aku menyusun kitab Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih ini selama 16 tahun. Ia merupakan hasil seleksi dari 600.000 buah hadis. Untuk memastikan kesahihan sebuah hadis dalam menyusun kitab ini, Imam Bukhari tidak hanya berusaha secara fisik, tetapi juga melibatkan non-fisik." Kelebihan Sahih Bukhari: terdapat pengambilan hukum fikih. Selanjutnya, perawinya lebih terpercaya. Baiklah, saya Ayudya Puspitasari dengan NIM 1211062191. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai Imam Muslim. Mengenai biografi Imam Muslim, nama lengkap beliau adalah Al-Imam Al-Hafidz Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusairi Al-Nasaiburi. Beliau dilahirkan pada tahun 204 Hijriah dan ada yang mengatakan tahun 206 Hijriah. Imam Muslim sudah mulai belajar hadis sejak usia kurang lebih 12 tahun. Sejak saat itu, banyak sekali perjalanan yang telah beliau lakukan untuk mencari hadis. Beliau juga pernah belajar hadis di Khurasan dan mendengar hadis dari Yahya bin Yahya, Ishaq bin Rahawi, dan lain-lain. Selain itu, Imam Muslim juga banyak menghasilkan karya kitab hadis, di antaranya seperti Jam'i al-Sahih atau kitab hadis yang terkenal dan beredar hingga saat ini. Adapun kitab Sahih Muslim diawali dengan mukadimah atau pendahuluan yang berkaitan dengan kajian ilmu usul al-hadis. Dalam menyusun kitabnya, Muslim tidak membuat judul secara konkret bagi setiap bab, tapi hanya mengelompokkan hadis-hadis yang menyangkut suatu masalah pada suatu tempat. Judul-judul kitab bab yang terdapat pada beberapa naskah Sahih Muslim yang ada sebenarnya bukanlah dibuat oleh Imam Muslim sendiri, melainkan dibuat oleh muridnya seperti Imam Nawawi. Cara yang digunakan Imam Muslim adalah mengimpun matan-matan hadis yang senada atau satu tema, lengkap dengan sanad-sanadnya pada satu tempat, tidak memisah-misahkannya dalam berbagai bab yang berbeda, serta tidak mengulang-ulang penyebutan hadis kecuali dalam beberapa hadis yang bertujuan untuk menegaskan suatu sanad dan matan.
Imam Muslim juga menggunakan cara yang demikian karena menurutnya tujuan dari penghimpunannya tidaklah dimaksudkan untuk menerangkan aspek-aspek fiqhiyah ataupun penggalian hukum dan adab etika. Baiklah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang sudah dibahas yaitu bahwasannya Imam Bukhari itu merupakan penghafal yang sangat kuat. Ia menghafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Di samping juga menguasai berbagai ilmu, terutama yang berkaitan dengan hadis, di antaranya buku-buku yang ditulis Al-Bukhari yang paling terkenal adalah Al-Jam'i Al-Sahih yang terkenal juga dengan nama Sahih Al-Bukhari. Adapun dari Imam Muslim juga dikenal sebagai ahli hadis yang memiliki tingkat hafalan yang tinggi sebagaimana Al-Bukhari. Dari karya-karya Muslim yang paling terkenal adalah kitab Jam'i Al-Sahih atau dikenal dengan Sahih Muslim. Dua kitab hadis sahih yang ditulis Al-Bukhari dan Muslim atau Al-Sahihain merupakan dua kitab hadis yang paling populer di kalangan umat Islam hingga sekarang dan diakui sebagai kitab yang paling autentik setelah Al-Quran. Meskipun dua kitab hadis sahih tersebut memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan hampir semua ulama hadis sepakat dan keautentikan hadis-hadis dalam kedua kitab tersebut, ternyata kedua kitab hadis tidak luput dari adanya kritik. Kritik terhadap kedua kitab ini tidak hanya dilontarkan oleh para orientalis, tetapi juga dari para ulama hadis itu sendiri. Itu tadi pemaparan materi dari kelompok 10. Selebihnya saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.